warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Ismayanti dengan NIM 202053216 dari kelas B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi neraca saldo. Apa sih yang dimaksud neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan pada buku besar. Kapan neraca saldo dibuat? Neraca saldo dibuat pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Jadi neraca saldo itu bisa dibuat setiap bulan, atau 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Untuk menyiapkan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Fungsi neraca saldo. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat, dengan pengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit, jadi total saldonya itu sama atau balance. Namun, jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan akuntansi benar-benar akurat. Bentuk neraca saldo ada 4 kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom yang berisi nama rekening. Kolom yang kedua ada nomor rekening, kolom ketiga ada debit, dan kolom keempat ada namanya kredit. Di sini ada contoh neraca saldo. Contoh yang pertama, kas yaitu sebesar 356.250.000. Saldo piutang 5 juta, saldo kendaraan 150 juta, saldo peralatan 50 juta, hutang 50 juta, hutang masuk kredit, modal 500 juta masuk kredit, pendapatan 13 juta masuk kredit, beban telepon 1 juta masuk debit, beban asuransi 750.000 masuk debit. Total beban debit yaitu saldo debit yaitu 563 juta, dan total dari debit 563 juta. Di sini total debit dan kredit balance. Jika tidak balance, maka ada kesalahan pada buku besar atau neraca saldo atau pada jurnal umumnya. Karena di sini neraca saldo harus balance. Ini ada contoh bentuk neraca saldo yang kedua. Di sini beban saldo debit dan saldo kredit juga harus balance. Ada contoh neraca saldo yang ketiga, jumlahnya juga harus balance, dan ini benar. Di sini bedanya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian ada kolom ini. Boleh langsung seperti tadi, seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Yang selanjutnya yaitu prosedur menyiapkan neraca saldo. Setelah melakukan pemindahan dari buku harian ke buku besar, langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Sesuai dengan siklus akuntansi, neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai pada akhir periode. Prosedur penyiapan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar. Jadi neraca saldo ini harus sama seperti buku besar akun-akunnya. Langkah menyusun neraca saldo. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjumlah kolom debit atau kolom kredit yang mempunyai 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Langkah kedua yaitu untuk akun yang hanya memiliki 1 pengkreditan atau pendebitan tidak perlu dilakukan penjumlahan. Langkah kedua, menghitung selisih antara jumlah debit dan jumlah kredit untuk menghitung saldo debit atau saldo kredit, saldo akhirnya. Yang ketiga yaitu memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke dalam debit atau kredit yang ada di neraca saldo. Nah, ini contohnya. Transaksi terjadi dan informasi dibukukan pada dokumen sumber. Selanjutnya, informasi pada dokumen sumber dibukukan pada buku harian atau jurnal umum. Selanjutnya, informasi transaksi dipindah bukukan daripada buku harian ke buku besar. Namanya itu posting di buku besar.
Selanjutnya neraca saldo dibuat pada akhir periode. Laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, perubahan ekuitas, ekuitas pemilik atau perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Contohnya di sini. Di sini ada akun piutang usaha. Saldo debitnya tersisa 3.800.000. Dari mana kita mendapatkan 3.800.000 ini? 3.800.000 ini didapatkan dari jumlah debit dikurangi jumlah kredit dan hasilnya 3.800.000. Dan masuk neraca saldo pada kas piutang usaha, masuk debit 3.800.000. Nah, ini sama tadi, ini saldonya 3.800.000. Contoh yang kedua. Akun kas, saldo debit dan saldo kredit. Saldo debit ini sisa saldo debit dalam kas yaitu 16.550. Saldo debitnya kas. Piutang usaha, saldo debit 3.800.000 yang tadi. Perlengkapan saldo debitnya setoran ditambah perkas ini totalnya 4.400.000. Jadi saldo debitnya 4.400.000 tetap karena tidak ada saldo kredit. Sewa dibayar di muka, saldo debit tetap karena tidak ada pengurangan saldo kredit yaitu 19.200.000. Asuransi dibayar di muka, saldo debit 3.600.000. Peralatan kantor tetap ini ada 2 tapi tidak ada pengurangan kredit yaitu 29 juta. Utang usaha 4 juta. Saldo kreditnya 1.600.000 karena digunakan untuk pembayaran utang. Pendapatan di muka, saldo kredit tetap karena tidak ada saldo debit 10 juta. Modal masuk saldo kredit 54 juta dan prive saldo debit 1.500.000. Pendapatan jasa tidak ada saldo debit maka semuanya saldo kredit yaitu 16.200.000. Beban gaji tidak ada saldo kredit yaitu hanya saldo debit 3 juta tidak ada pengurangan. Beban iklan 240.000, beban telepon 260.000 dan beban listrik saldo debit 150.000. Berdasarkan informasi saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya disusun neraca saldo. Informasi saldo di buku besar bentuk T ini sama dengan informasi saldo bentuk stafel di bagian sebelumnya. Ini contoh neraca saldo dari Cipta Jasa Karya. Masuk akun kas 16.650 masuk debit. Piutang usaha masuk debit, perlengkapan debit. Sewa dibayar di muka masuk debit, asuransi dibayar di muka masuk debit dan peralatan kantor masuk debit. Akumulasi peralatan kantor, penyusutan peralatannya tidak ada. Utang usaha masuk kredit, utang gaji tidak ada. Pendapatan diterima di muka masuk kredit. Ekuitas atau modal awal masuk kredit. Prive masuk debit. Pendapatan jasa masuk kredit dan beban gaji, beban lainnya masuk debit. Totalnya 81. Total debit 81.800.000 sama dengan total kredit yaitu 81.800.000 atau balance. Di sini neraca saldo harus balance. Oke. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.